kita masuk ke ini Mas, apakah ini kemudian berpengaruh pada elektabilitas? Saya kira ini yang banyak ditunggu oleh orang ya. Oke. Untuk menjawab itu, kita lakukan analisis cross tabulasi ya. Cross tabulasi antara variabel endorsement itu tadi yang kita bahas kemudian dengan variabel pilihan. Jadi kita lihat bagaimana pilihan kepada calon menurut endorsement itu, menurut pengetahuan dan juga menurut sikap gitu. Nah, kita lihat ini Mas Aidiman, ada data cross tabulasi. Yang pertama, kita yang paling penting untuk mengetahui efek endorsement ya di level pengetahuan ya. Apakah ada perbedaan elektabilitas calon yang di-endorse pada pemilih yang tahu dan tidak tahu. Jadi kalau dia itu positif, mestinya elektabilitas calon yang di-endorse itu lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi gitu ya dibanding elektabilitas pada kelompok pemilih yang nggak tahu ada endorsement. Nah, yang baris pertama ini adalah pengetahuan endorsement Prabowo. Ya. Dari kelompok pemilih yang tahu endorsement Prabowo itu, kita cek elektabilitas calon yang di-endorse, yaitu R.K. Suswono kan. Nah, yang memilih R.K. Suswono dari mereka yang tahu itu 38%. Kemudian yang memilih Darmakun 13%, yang memilih Pramono Rano 49%. Kita lihat di sini, kita bisa fokus di sini. Angkanya 38. Kemudian kita bandingkan dengan elektabilitas pada kelompok pemilih yang tidak tahu ada endorsement itu. Nah, kita lihat elektabilitasnya 39%. R.K. Suswono itu sama, kurang lebih sama. Jadi kalau kalau ada yang mengklaim bahwa endorsement itu signifikan positif, itu nggak terbukti. Kalau terbukti mestinya yang 38 ini bukan 38 gitu ya, harusnya di atas 50 misalnya, atau di atas 40 lah, misalnya di atas 40% gitu, baru dia punya. Kalau ini mah nggak ada, bahkan malah negatif gitu kan. Ini 38, ini 39, ini malah lebih sedikit gitu. Jadi nggak punya tuh efek yang berarti, bahkan bisa jadi malah sedikit mengurangi gitu kan, mengurangi elektabilitas R.K. Suswono. Nah, itu dari sisi awareness ya. Karena tadi yang resisten cukup banyak itu. Saya kira iya. Jadi ini yang resistensi itu mungkin bisa menjelaskan gitu ya, bahwa walaupun tadi yang tidak banyak gitu ya, yang resisten, tapi kan angkanya 38. Kemudian yang menilai positif 52, tapi kita cek sekarang nih ya. Dari yang mengatakan positif kan, itu pantas itu. Apakah mereka semua memilih R.K. Suswono? Ya enggak juga. Dia cuma bilang pantas, tapi yang memilihnya 52. Oke, pantas-pantas saja. Tapi ya udah, tetap aja pilihannya bisa kemana-mana. Tidak kemana-mana, walaupun ada ya efek dari sikap itu ada jelas gitu. Di level sikap ada. Ini 52% mereka yang mengatakan pantas mendukung R.K. Suswono. Tapi jangan lupa kita harus bandingkan juga dengan mereka yang mengatakan nggak pantas. Walaupun proporsinya 38% ya, tidak lebih banyak dibanding yang mengatakan pantas 57% tadi. Tapi coba lihat elektabilitas R.K. Suswono di kalangan mereka yang mengatakan tidak pantas, itu drop jadi 18. Jadi ada semacam perlawanan jadinya di kalangan mereka yang mengatakan nggak pantas tuh, mayoritas sekitar 82% memilih calon yang justru tidak di-endorse, gitu. Itu di level sikapnya. Ini kalau ini kajian yang lebih jauh sebetulnya untuk bisa menjelaskan bagaimana mekanisme endorsement itu mempengaruhi pilihan. Tapi yang paling utama kita cukup bisa melihat di sini aja ya. Kalau tahu dengan tidak tahu itu ini tidak beda, tidak secara ini lebih positif atau tidak. Ini kan enggak. Malah sedikit lebih
rendah 1% ya, kira-kira gitu ya. Mas ini, kalau kita lihat tadi kepada sikap lagi, itu kan dari yang menyatakan itu pantas, itu kan hanya setengahnya yang memilih. Sementara yang menyatakan tidak pantas, itu hanya 18%. Bisa nggak kita bilang bahwa kalau mereka menyatakan itu endorsement dari Prabowo itu pantas, itu belum tentu memilih. Betul. Tapi kalau mereka yang punya sikap itu tidak pantas, itu hampir pasti ini tidak memilih gitu. Bisa begitu nggak? Jadi kita perlu ininya ya, thresholdnya ya. Thresholdnya misalnya suara RK sendiri nih. RK sendiri kan tadi 39. Kan? Iya. 39. Dari 39 ke 52 itu kan berarti ada kenaikan 13 poin. Positifnya 13 poin gitu kan. Tapi negatifnya dari 39 ke 18 minusnya itu sekitar 21 poin. Oke. Jadi tadi itu jadi efek nggak pantas tuh lebih mengerikan. Lebih mengerikan, menurunkan elektabilitas dibanding efek pantas gitu kan. Nah, tinggal proporsinya nih yang mengatakan pantas tidak pantas itu berapa banyak gitu ya. Nah, jadi walaupun dia tidak sebesar orang yang mengatakan pantas 38 versus 56 57, tapi efek tidak pantas itu mengerikan sekali itu. Dropnya turun sampai 21 poin gitu. Ya secara umum kita tadi ya kembali di sini ya, yang paling sederhana efek itu di sini. 38 39. Lalu kita lanjut Mas Haidiman, bagaimana dengan endorsement Jokowi? Nah, apakah yang tahu dengan endorsement Jokowi memilih RK Suswono lebih besar dibanding yang tidak tahu? Nah, di antara yang tahu yang memilih RK Suswono 37%. Yang milih Dharma 13, yang milih Pramono Rano 50. Jadi yang dari yang tahu aja nggak mayoritas gitu kan, nggak mayoritas memilih RK Suswono, nggak ngikutin juga gitu. Nah, lalu supaya lebih jelas lagi di kalangan mereka yang nggak tahu 40 loh, malah lebih besar. Ya kalau gitu endorsement tuh nggak ada efek positifnya, nggak menaikkan. Nah kalau 40 yang tidak tahu, mestinya di atas 40 dong. Pada mereka yang tahu ini justru tidak ada, justru malah ada kecenderungan negatif gitu ya, endorsement Jokowi itu gitu. Dan nah, lagi-lagi ya kalau kita mau bedah lagi dalam sebenarnya bagaimana sih menjelaskan endorsement itu, ya dilihat dari level sikapnya ya. Kalau mereka yang mengatakan itu pantas, elektabilitas RK itu 48 gitu ya, lebih besar dari 39 ya kan total suara dia. Tapi kalau tidak pantas jadi 19 gitu. Ini juga artinya turunnya bisa jauh gitu. Efek pantas dan tidak pantas itu berbeda ya, magnitud. Yang mirip dengan Prabowo tadi lah ya. Mirip dengan Prabowo tadi gitu. Kita lanjut ya. Ini baru 2 tokoh yang mengendorse RK Suswono. Sekarang kita pindah ke bagaimana efek dari 2 tokoh yang mengendorse Pramono Rano. Ya. Kita lihat mereka yang tahu. Nah, mereka yang tahu bahwa Pramono Rano itu diendorse oleh Anies, elektabilitas pada Pramono Rano 54%. 54%. Kemudian pada mereka yang tidak tahu, Anies mengendorse Pramono Rano dapat 48%. Nah, ini baru gitu. Ada perbedaan yang jaraknya perbedaannya positif gitu ya, dari yang yang tahu dan yang tidak tahu itu gapnya positif. 54 dengan 48 6 poin. Jadi kalau mau diklaim ada efek Anies terhadap Pramono Rano, ya ada bukti lah gitu setidaknya, tidak negatif seperti yang tadi. Gitu. Kalau ini lebih besar. Dan ini baru pada level tahu ya. Ini pada level tahu. Tapi ini cukup sebetulnya, mau lihat efek itu ya dari sini aja. Kalau sikap itu ya kan tergantung gitu kan. Tergantung sikap. Tapi kan yang sederhana adalah apakah punya efek, ya kalau tahu mestinya besar elektabilitasnya. Justru enggak kalau tadi. Kalau ini ada. Anies dukung Pramono Rano. Besar jadi dukungannya terhadap Pramono Rano. Jadi Anies punya efek yang cukup positif lah gitu ya terhadap
Pramono Rano gitu. Mungkin kemudian kita lanjutkan dulu pada level awareness lah ya, sama-sama awareness. Ahok gimana? Di kalangan pemilih yang tahu Ahok mendukung Pramono Rano 54%, ya sama tuh dengan Anies tadi ya. Di kalangan pemilih yang tahu Anies juga 54. Lalu di kalangan yang tidak tahu 49 ya sama. Ini artinya dia sama-sama positif nih. Buat Pramono Rano ini, dua tokoh ini jadi bernilai penting, apalagi dalam situasi Pilkada Jakarta harus 50% plus gitu kan. Gitu. Jadi bisa mengangkat lah walaupun tidak terlalu sangat besar ya. Bagaimanapun elektabilitas dari calon itu bukan hanya ditentukan oleh endorsement ini kan, ada sosialisasi, ada kualitas personal kan begitu. Tapi ini cukup menarik gitu ya. Ternyata endorsement itu bisa positif, bisa enggak gitu. Kalau yang tadi dua yang sebelumnya itu kan enggak positif, tidak ada bukti yang bisa mengatakan itu punya dampak gitu ya. Tadi lagi-lagi juga Anda bisa seperti yang dikatakan tadi, dibanding survei sebelum pilkada juga elektabilitas RK Suswono yang nggak gerak tuh 59 sebelum dia endorse gitu kan, itu juga bisa gitu ya 39. Cuma nggak sistematik karena mungkin ada perubahan waktu. Kalau ini kan di waktu yang sama, jadi kita bisa lihat jejaknya, jejak dari endorsement.